Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Saya mau ngucapin selamat datang di SMK Negeri 1 Cibatu untuk jurusan Akuntansi Keuangan dan Lembaga atau AKL. Sebelum saya berlanjut kepada materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Dida Rosdamardiah. Saya adalah guru akuntansi di jurusan Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Dalam pandemi sekarang ini, saya berharap teman-teman bisa tetap semangat belajar walaupun harus belajar di rumah dan tetap mengikuti pembelajaran daring sampai batas waktu yang ditentukan pemerintah. Untuk pertemuan pertama, kita akan belajar mengenai akuntansi dasar dan apa saja yang membahas mengenai akuntansi dasar. Oke teman-teman, untuk pertemuan pertama kita akan membahas mengenai apa sih akuntansi. Menurut teman-teman, akuntansi itu apa sih? Apakah ada yang sudah tahu apa itu akuntansi atau ada yang masih ragu atau belum tahu apa itu akuntansi? Makanya teman-teman memilih jurusan akuntansi karena teman-teman mungkin merasa akuntansi itu sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan dan memang untuk kinerjanya juga sangat dibutuhkan. Ruang lingkup pekerjaannya juga sangat luas. Dan di perusahaan manapun itu pasti membutuhkan jasa akuntansi. Di sini saya akan sedikit menerangkan apa itu akuntansi. Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasil kepada para pengambil keputusan. Sebenarnya singkat saja, akuntansi itu ya kita mengenal akuntansi itu ada 5 laporan keuangan. Yang pertama ada laporan neraca, kedua laporan laba rugi, ketiga laporan ekuitas, keempat, laporan arus kas, kelima, catatan atas laporan keuangan. Nah, itu teman-teman. Jadi akuntansi itu ada 5 laporan keuangan yang harus teman-teman ketahui. Dan nanti kita akan membahas di materi selanjutnya. Menurut saya, teman-teman ini dengan memilih jurusan akuntansi, menurut saya kalian sudah memilih keputusan yang sangat tepat. Karena kenapa? Karena memang itu sangat dibutuhkan sekali untuk teman-teman yang berniat ingin dapat pekerjaan yang bagus. Karena memang akuntansi itu sangat dibutuhkan sekali di perusahaan gitu. Mungkin teman-teman yang pengen berkarir gitu kan di kantoran kayak gitu, ini cocok sekali untuk jurusan akuntansi, sangat berpotensi sekali untuk masuk ke dalam perusahaan ya teman-teman. Karena jujur ya teman-teman, sebelum saya menjadi guru di SMK 1 Cibatu ini, saya merupakan salah satu pegawai di kantor akuntan publik yang tugasnya memang memeriksa laporan keuangan perusahaan. Dan perlu teman-teman ketahui, saya juga menjadi guru ini baru sekarang teman-teman. Dan saya bukan dari jurusan keguruan, saya merupakan jurusan akuntansi murni. Makanya mohon maaf sekali apabila ada kekurangan dari segi penyampaian atau apa. Tapi saya berharap ilmu yang saya punya bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terlebih saya bisa menyampaikan apa saja sih pengalaman saya bekerja sebuah instansi perusahaan jasa kepada teman-teman. Pokoknya untuk kalian semua tetap semangat dan tetap mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah untuk tetap belajar di rumah. Maaf ya teman-teman, saya jadi sharing gitu ya, ini untuk sekedar pengetahuan untuk kalian gitu, bahwa memang akuntansi itu ya menurut saya sangat
sangat asik gitu, sangat asik, enjoy. Dan memang kalau teman-teman udah bisa cara menjurnal gimana, cara memasukkan ke buku besar gimana, cara memasukkan ke laporan neraca saldo gimana. Intinya teman-teman itu untuk menguasai akuntansi itu teman-teman harus tahu siklus akuntansinya. Nanti kita akan bahas di selanjutnya ya. Untuk sekarang kita ngebahas pengertian akuntansi terlebih dahulu. Dan sedikitnya saya sudah menjelaskan. Oke, next teman-teman, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertian akuntansi. Dan di sini dari pengertian akuntansi tersebut saya mengambil ada 4 poin atau inti dari akuntansi itu sendiri. Saya mengambil 4 kesimpulan. Yang pertama, yang perlu teman-teman ketahui dalam akuntansi tersebut, kita akan mengenal apa itu proses pencatatan. Kemudian kita juga akan mengenal proses penggolongan, kemudian proses pelaporan, dan terakhir proses menganalisa. Yang pertama yang perlu teman-teman ketahui, yang pertama ada pencatatan. Proses pencatatan ini teman-teman akan mengenal apa saja sih transaksi dalam suatu perusahaan. Jadi perusahaan tersebut itu mengalami transaksi apa saja sih dalam kegiatan perusahaannya. Dan dari transaksi tersebut teman-teman harus bisa mencatat atau menjurnal dari transaksi ke jurnal umum. Nanti teman-teman akan belajar apa itu jurnal umum. Setelah teman-teman mengetahui jurnal umum, kemudian teman-teman tahu semua siklus dari akuntansi, teman-teman akan bisa menggolongkan menjadi beberapa laporan. Seperti yang tadi saya sudah bahas, dalam akuntansi itu ada 5 laporan keuangan. Disinilah ada proses penggolongan. Proses penggolongan ini yaitu kita golongkan menjadi 5 laporan keuangan. Dari sekian banyak transaksi yang nanti teman-teman akan menggolongkan ke dalam sebuah laporan keuangan. Yang pertama, teman-teman akan menggolongkan kepada laporan neraca. Laporan neraca itu apa saja sih? Laporan neraca itu kita akan tahu seperti aset perusahaan, kemudian utang perusahaan, dan modal perusahaan. Itu untuk laporan neraca. Kemudian teman-teman akan menggolongkan lagi. Yang kedua yang teman-teman harus ketahui ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini teman-teman akan mengetahui berapa sih laba dari suatu perusahaan tersebut. Atau teman-teman harus tahu sebenarnya perusahaan tersebut itu untung atau rugi sih. Nah, di situ kita akan tahu dari laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga ada penggolongan untuk laporan ekuitas. Untuk laporan ekuitas atau laporan perubahan modal ini, teman-teman akan belajar berapa sih modal suatu perusahaan itu, dan kemudian berapa sih laba perusahaan tersebut, dan kemudian teman-teman akan mengetahui laba akhir perusahaan tersebut berapa gitu. Ini singkat saja ya, saya baru menjelaskan mengenai teorinya saja. Nanti kita akan praktek mengenai nanti saya akan memberikan beberapa contoh soal kepada teman-teman. Ini hanya menggambarkan sekilas saja mengenai akuntansi tersebut. Kemudian yang keempat tadi ada laporan
ekuitas. Kemudian yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini teman-teman akan mengetahui bukti perusahaan tersebut telah mengeluarkan atau bukti kas keluar dan kas masuk itu berapa sih perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Jadi selintas saja mengenai catatan atas laporan keuangan ini, sebenarnya teman-teman tidak belum terlalu jauh sih, tetapi ini hanya penggambaran saja. Untuk catatan atas laporan keuangan ini teman-teman akan belajar bagaimana menggolongkan tiap akun gitu. Dari suatu perusahaan pasti ada asetnya. Perusahaan punya aset apa aja sih, nanti diuraikan dalam catatan tersebut. Terus selain punya kas di perusahaan tersebut juga memiliki kas di bank. Nah, perusahaan tersebut memiliki kas di bank tuh apa saja sih, di rekening apa aja sih, bisa itu BRI, BNI atau apa gitu. Dan semua akun tersebut diuraikan dan dideskripsikan dalam catatan atas laporan keuangan. Begitu ya teman-teman untuk proses penggolongan. Kemudian ada proses pelaporan dan proses menganalisa. Kedua hal tersebut sebenarnya saling berkaitan. Jadi setelah teman-teman bisa mencatat, kemudian menggolongkan, dan yang terakhir ini yang paling penting, teman-teman harus bisa menganalisa dari sebuah laporan keuangan tersebut. Teman-teman ketika mencatat transaksi ke dalam sebuah jurnal dan kemudian ke laporan keuangan, jadi teman-teman harus bisa menganalisa laporan tersebut. Jadi perlu saya ingatkan ya teman-teman, jadi akuntansi itu teman-teman tidak perlu dihafal. Jadi teman-teman benar-benar harus memahami apa sih akuntansi gitu kan. Setelah teman-teman tahu apa itu akuntansi, kemudian teman-teman mulai melatih transaksi-transaksi dan dibuatkan ke dalam jurnal umum. Terus teman-teman juga bisa analisanya gitu. Jadi yang paling penting itu dalam akuntansi itu teman-teman harus bisa menganalisa dari sebuah laporan keuangan. Karena kalau misalkan teman-teman bisa misalkan jurnal, tapi teman-teman tidak bisa menganalisa jurnal tersebut, ya berarti teman-teman belum dikatakan mengerti. Untuk pemahaman teman-teman semua, saya mencoba memberikan contoh gitu ya, contoh kasus. Contoh kasus transaksi dalam suatu perusahaan jasa atau perusahaan dagang. Saya ambil contoh seperti ini. Misalkan perusahaan A membeli perlengkapan kantor sebesar 1 juta secara teman-teman ya. Jadi perusahaan tersebut membeli peralatan secara tunai, artinya kalau kita jurnal itu bisa jurnalnya seperti ini. Untuk peralatan kita taruh di debit karena peralatan kita menambah, peralatan atau perlengkapan kita menambah di debit. Dan itu kan perusahaan mengeluarkan atau membeli perlengkapan tersebut secara tunai ya teman-teman, berarti cash. Berarti untuk jurnalnya itu ya perlengkapan terhadap kas, karena akan mengurangi kas perusahaan. Kecuali membeli secara kredit, itu berarti jatuhnya utang perusahaan tersebut bertambah. Begitu ya teman-teman. Nanti saya akan jelaskan mengenai persamaan akuntansi dan saldo normal dari suatu akun gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan tadi yang sudah saya jelaskan mengenai proses pencatatan. Kurang lebih deskripsinya seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan mengenal transaksi apa saja sih dari suatu perusahaan. Kemudian teman-teman akan bisa menjurnal
menyiapkan jurnal, kemudian diposting ke buku besar, kemudian menyusun neraca saldo, kemudian menyusun jurnal penyesuaian, kemudian menyusun neraca saldo yang disesuaikan, kemudian menyusun laporan keuangan, menyusun jurnal penutup, kemudian neraca saldo setelah jurnal penutup, kemudian jurnal pembalik, dan kembali kepada transaksi di periode selanjutnya. Di sini saya tidak akan terlalu menjelaskan secara detail, saya cuman memperlihatkan garis besarnya saja ya teman-teman. Karena di materi sekarang ini kita hanya membahas mengenai teori saja. Tapi di materi selanjutnya ini apa sih kita akan bahas? Kita tahu namanya mengenai siklus akuntansi ya teman-teman. Proses atau siklus pencatatan akuntansi. Begitu ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan mendeskripsikan penggolongan akun yang tadi sudah kita bahas ya. Di sini hanya selintas saja teman-teman, saya tidak akan terlalu menjelaskan detail banget karena ini nanti ada bagiannya di materi selanjutnya. Cuman ini untuk pengetahuan teman-teman saja, biar teman-teman ada gambaran gitu mengenai penggolongan akun dalam suatu perusahaan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada akun dalam buku besar. Ini dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada akun real dan akun nominal. Untuk akun real ini kita akan mengenal sebagai laporan neraca ya teman-teman. Jadi laporan neraca ini kita bagi lagi menjadi 3 akun. Nah, untuk laporan neraca ini kita akan mengenal akun aset, akun kewajiban, dan ekuitas. Nanti untuk akun juga ada beberapa lagi, ada banyak lagi akunnya, seperti nanti kita akan membahas seperti kas, kemudian bank, kemudian piutang, peralatan, perlengkapan gitu ya teman-teman. Kemudian untuk akun kewajibannya, kewajiban atau utang ya, utang perusahaan, itu kita bagi lagi seperti ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Nah, untuk utang jangka pendek ini biasanya utangnya kurang dari 1 tahun dalam masa pembayarannya gitu ya teman-teman. Kemudian untuk utang jangka panjangnya artinya itu utang yang lebih dari 1 tahun masa pembayarannya. Kemudian untuk akun ekuitas. Akun ekuitas ini teman-teman akan belajar berapa sih modal dari suatu perusahaan tersebut. Jadi para pemegang saham itu memberikan sahamnya itu berapa sih gitu untuk perusahaan itu, menanamkan modalnya itu berapa sih gitu. Begitu ya teman-teman, itu untuk laporan neraca. Kemudian ada akun nominal. Nah, ini untuk laporan laba rugi. Jadi untuk perusahaan jasa misalkan itu ada laporan laba rugi. Jadi untuk perhitungan laba rugi ini tinggal dikurangi saja ya teman-teman, ada pendapatan dan beban. Artinya pendapatan kurangi beban itu menghasilkan laba atau rugi dalam suatu perusahaan. Itu untuk penggolongan akun ya teman-teman. Itu nanti kita bahas lagi di selanjutnya. Oke, next teman-teman, kita selanjutnya akan membahas mengenai tujuan akuntansi. Barangkali teman-teman ada yang sudah mengetahui apa itu tujuan akuntansi? Pastinya belum ya, karena teman-teman juga baru masuk dalam jurusan akuntansi. Oke, di sini saya jelaskan ya teman-teman, ada beberapa tujuan akuntansi itu. Jadi sebuah perusahaan itu dengan adanya akuntansi itu untuk apa sih gitu kan? Kita pasti pengen tahu juga ya untuk apa gitu kan. Di sini saya akan menjelaskan dari tujuan akuntansi itu ya, suatu perusahaan akan membuat akuntansi atau laporan keuangan itu untuk beberapa orang kepentingan ya teman-teman.
Jadi perusahaan tersebut itu pasti memiliki tujuan kenapa mereka bisa membuat laporan keuangan. Nah, salah satunya dengan adanya laporan keuangan tersebut itu bisa ditujukan kepada pemegang saham. Yang pertama kepada pemegang saham. Kenapa kepada pemegang saham? Karena pemegang saham adalah orang-orang yang menanamkan sahamnya kepada perusahaan tersebut. Artinya, pemegang saham ini yang memberikan dananya kepada perusahaan untuk dijadikan modal perusahaan tersebut. Nah, untuk menjadi pertimbangan dari pemegang saham tersebut, ya itu salah satunya dari laporan keuangan. Jadi, para pemegang saham tersebut akan melihat laporan keuangan perusahaan itu stabil atau tidak sih perusahaannya, atau untung gak sih perusahaannya gitu kan. Jadi pemegang saham juga tidak asal menanamkan saham apabila perusahaan tersebutnya tidak sehat atau mengalami kerugian tiap tahunnya gitu ya teman-teman. Jadi laporan keuangan tersebut harus sifatnya terbuka salah satunya terhadap pemegang saham gitu kan. Jadi pemegang saham akan mengetahui dari laporan keuangan tersebut mereka yakin gak sih untuk menanamkan modalnya gitu di dalam suatu perusahaan tersebut gitu ya teman-teman. Itu untuk pemegang saham. Yang kedua ada kreditur. Kreditur ini saya ambil contoh seperti bank. Nah, bank itu sebagai kreditur dari perusahaan ya teman-teman. Jadi perusahaan tersebut pasti akan ada kaitannya dengan gitu kan. Entah itu perusahaan itu akan meminjam kepada bank gitu kan untuk modal atau untuk apa, untuk kepentingan perusahaan tersebut. Nah, sebagai pertimbangan dari bank tersebut, nah salah satunya itu ya dengan laporan keuangan tersebut dari akuntansi itu. Jadi sama kayak pemegang saham tadi, laporan keuangan tersebut harus sistemnya terbuka, baik itu ke pemegang saham, ke kreditur atau bank gitu. Ini yaitu untuk menjadi pertimbangan dari orang-orang yang berkepentingan itu akan mau gak sih ngasih uangnya kepada perusahaan itu. Gak mungkin kan kalau misalkan bank itu memberi pinjaman kepada perusahaan yang kolaps gitu, yang hampir bangkrut misalkan, itu kan pasti ada kekhawatiran perusahaan tersebut akan tidak membayar hutangnya gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi pasti orang-orang tersebut itu memilih perusahaan yang sehat atau laporan keuangannya yang stabil gitu, yang mengalami keuntungan tiap tahunnya. Begitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, selain ada pemegang saham, kreditur, kemudian ada pemilik atau direktur gitu. Jadi bukan hanya pemegang saham dan kreditur saja, tetapi direktur juga harus mengetahui keuntungan perusahaan tersebut berapa gitu kan. Karena dari laporan keuangan tersebut nantinya akan menghasilkan sebuah keputusan. Begitu ya teman-teman. Kemudian kita akan membahas mengenai apa sih peran akuntansi di dalam bisnis. Nah, apa saja kira-kira? Di sini saya ada 4 poin. Yang pertama ada pengendalian keuangan. Jadi peran akuntansi itu sangat penting untuk pengendalian keuangan ya teman-teman. Saya ambil contoh misalkan suatu perusahaan membuat suatu mesin dengan harga 500.000, kemudian menjualnya dengan harga 1 juta. Analoginya, jika tidak menggunakan akuntansi, pasti akan memberikan kesimpulan bahwa perusahaan tersebut memiliki keuntungan 500.000. Padahal realitanya, jika menggunakan akuntansi itu akan terlihat bahwa nilai 500.000 tersebut belum dikurangi oleh beban-beban. Jadi, jika di akuntansi itu semuanya akan terperinci. Beban-bebannya itu berapa nilainya, kemudian baru akan dihasilkan
berapa laba perusahaan tersebut. Di sini diketahui bahwa laba perusahaan tersebut adalah 100.000. Itu setelah dikurangi oleh beban-beban tersebut. Nah, jadi itu peran akuntansi dalam suatu perusahaan ya teman-teman. Contoh singkatnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada operasi perusahaan. Jadi akuntansi itu sebagian banyaknya merupakan operasional perusahaan ya teman-teman. Jadi perusahaan, semua transaksi perusahaan itu diatur oleh sistem akuntansi dan mengharapkan semua apa yang dikerjakan oleh sistem akuntansi itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga ada pelaporan. Jadi dalam pelaporan itu seperti ada pelaporan neraca dan laba rugi. Kita akan mengetahui hasil dari laporan tersebut itu bagus atau tidak gitu. Atau kalau dari laba rugi itu terlihat laba atau rugi gitu kan. Jadi kalau misalkan dalam suatu perusahaan itu mengalami kerugian, itu sistem akuntansi harus mengatur bagaimana perusahaan tersebut agar tidak mengalami kerugian lagi, dan harus mengatur strategi apa agar perusahaan tersebut bangkit dan mulai stabil dan tiap tahunnya akan mengalami keuntungan. Begitu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ada perencanaan. Jadi proses perencanaan adalah penetapan tujuan dan langkah-langkah pendekatan terintegrasi yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dengan adanya perencanaan, suatu perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kualitas perusahaan tersebut agar menjadi lebih baik lagi, dan para pemegang saham akan banyak menanamkan modal dalam perusahaan tersebut, dan perusahaan tersebut akan mengalami suatu keuntungan yang sangat besar. Oke, next, selanjutnya siapa yang menggunakan informasi akuntansi? Di sini terbagi menjadi dua ya teman-teman, ada pihak eksternal dan internal. Untuk pihak eksternal ini saya ambil contoh ada 3. Yang pertama ada investor, yang kedua ada kreditor, yang ketiga ada pemerintah. Sebenarnya tadi saya sudah menjelaskan untuk kepentingan dari suatu laporan keuangan itu ditujukan untuk yaitu investor gitu kan. Investor atau orang yang menanamkan modal dalam suatu perusahaan. Kemudian kreditor atau bank. Kemudian pemerintah. Itu ya teman-teman, itu untuk pihak eksternal. Kemudian untuk pihak internal itu ada direktur, ada manajer keuangan, dan direktur operasional. Dari pihak internal itu akan menghasilkan sebuah keputusan. Dari laporan keuangan tersebut mereka akan mengambil keputusan apa yang sebaiknya dilakukan agar suatu perusahaan bisa menjadi perusahaan yang lebih baik lagi. Itu ya teman-teman. Mungkin itu saja ya teman-teman untuk pertemuan pertama ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.